Sebagai karakter seperti empat kaisar agung, dia memiliki persepsi yang sangat tajam tentang takdir. Begitu Wang Mingzu mengucapkan kata-kata ini telah terkirim ke pikiran Kaisar Yuming. Dalam kehampaan, Kaisar Yuming memandang Wu Yuemingdi dan si Dian Yandi Yuan di tangannya, berpuas diri mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Sial, cari pekerjaan sendiri. Mengapa Anda tidak mengetahui bahwa Wang Mingzu memiliki tulang yang memberontak sebelumnya? Di bawah, Qin Chen mendengar saran Wang Mingzu, tetapi hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tak perlu dikatakan lagi, ini benar-benar ide yang bagus, meskipun nenek moyang hantu gargoyle memiliki bakat yang bagus, kali ini mereka telah menggabungkan yin dan yang di dunia yang kacau, dan memperoleh asal-usul kaisar, namun masih sangat sulit untuk membuat terobosan. Bagaimana bisa begitu mudah menerobos ranah Kaisar Agung? Namun akan lebih mudah jika mereka memiliki Kaisar Agung Neter, salah satu dari empat Kaisar Agung, yang memberi mereka nasihat. Setidaknya tingkat keberhasilannya bisa lebih dari 2 kali lipat. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berkata, Yu Ming, selanjutnya, kamu datang untuk mengajari mereka cara berlatih, sehingga mereka dapat mengendalikan kekuatan asli Kaisar lebih cepat, belum lagi menerobos ranah Kaisar, setidaknya biarkan mereka menjadi Kaisar Semu. Begitu semua orang yang hadir menjadi Kaisar Semu, desak Qin Chen. Kekuatan Excalibur pembunuh terbalik pasti akan meningkat pesat. Jangan khawatir, serahkan padaku, Kaisar Yuming tertawa. Kalau begitu aku serahkan padamu, Qin Chen mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Begitu Qin Chen pergi, mata Kaisar Yuming tertuju pada Wang Mingzu dalam sekejap. Kaisar Agung. Wang Mingzu merasa bersalah, berpura-pura tenang dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semua orang harus pergi dulu, saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Kaisar Agung, dan saya akan kembali untuk mengajari Anda caranya untuk berlatih nanti. Setelah mendengar ini, leluhur hantu batu dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, dan segera pergi. Begitu mereka pergi, Wang Mingzu menunjukkan ekspresi tersanjung di wajahnya, dan berlari ke arah Kaisar Yuming. Kaisar, dengarkan penjelasan saya. Apakah ada yang perlu dijelaskan? Tanda tanya. Anda dapat melakukannya sekarang. Bisakah Anda mengatur misi untuk Kaisar ini? Kaisar Yuming mencibir. Bukan itu masalahnya, Kaisar Agung, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Wan Gu memutar matanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu berbuat baik padaku? Kaisar Yuming mencibir. Wang Mingzu berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar, saya ingat Anda mengikuti Chen Shao saat itu. Anda seharusnya melihat betapa luar biasa Chen Shao. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda dan ingin melangkah lebih jauh, bawahan Anda seharusnya benar. Visi Kaisar Agung memang luar biasa. Jika Anda tidak berbicara, Kaisar Agung, bawahannya pasti sudah lama dibunuh oleh Shao Chen di alam semesta awal. Bagaimana kita bisa masih berada di sini hari ini? Wan Gu Mingzu menggigit peluru dan berkata, dan hari ini, bawahan mengikuti Chen Shao, saya benar-benar tahu betapa luar biasa Chen Shao. Tidak hanya dia tak tertandingi dalam bakat, tampan dan tidak terkendali, tetapi juga memiliki banyak petualangan dan kepemimpinan karismatik. Hanya dalam beberapa hari ini, Chen Shao tidak hanya menaklukkan Kaisar Simei, tetapi juga memperoleh kekuatan Laut Mati. Itu diakui olehnya dan dianugerahkan kepada Chen Shao Bao, dan seseorang itu dikatakan sebagai eksistensi yang dapat melawan dewa dunia bawahku. Wajah Kaisar Yuming berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun dia belum pernah melihat Kaisar Dewa Pemberontakan dengan matanya sendiri, hanya dari jantung luar angkasa dan pedang pemberontakan ilahi, dia tahu bahwa pihak lain pasti jauh melampaui dirinya dan telah memulai jalan itu. Tetapi bagaimana dengan Anda, tuanku akhir-akhir ini? Anda tidur di dunia kecil dengan lebih sedikit debu sepanjang hari, menikmati manfaat dari lebih sedikit debu, tetapi jangan berusaha apapun. Anda selalu memikirkannya, jika Anda seorang pemimpin,
apakah kamu menginginkan bawahan seperti itu? Wangu Mingzu membenci besi karena tidak menjadi jalan baja. Siapa bilang kaisar ini adalah bawahan Qin Chen? Kaisar ini hanya mengikutinya dan masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Kami adalah hubungan kerjasama, kata Kaisar Yuming dengan bangga. Wangu Mingzu, kemitraan. Lihat apa yang kamu bisa. Jika Anda memiliki hubungan kooperatif, apakah Anda harus rendah hati? Memukul pekerja berarti memukuli pekerja, jadi bagaimana jika Anda mengatakannya, tidak ada rasa malu? Leluhur Wan Guming sangat sedih, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali di wajahnya, dan berkata dengan senyuman tersanjung, Tuanku, Anda benar, Anda dan Chen Sao berada dalam hubungan kerjasama, tetapi ini bisa, jangan menutupi penampilanmu saat makan dan minum di tempat Chen Sao. Soalnya, Tuan Muda Chen telah menyerap asal-usul 24 Kaisar Agung untukmu. Ini menunjukkan betapa dia mempercayai dan peduli padamu, tapi bisakah kamu menyerapnya saja? Dengan pikiran tenang, mengapa kamu tidak bisa? Lihatlah Kaisar Agung Simei itu, ikuti Tuan Muda Chen. Agar lebih patuh dan bijaksana, dan Tuan Muda Chen dapat melakukan apapun yang diminta oleh Chen Sao, dan siapapun yang dia minta, hajar. Hati Kaisar Agung Yuming membeku, memikirkan kesewenang-wenangan Kaisar Simei sebelumnya, wajahnya memucat. Sulit untuk langsung melihatnya. Meskipun basis budidaya Kaisar Simei tidak sebaik miliknya, dia terlihat lebih baik darinya, dan berperilaku sangat baik serta bijaksana. Jika terus seperti ini, statusnya di tempat Qin Chen mungkin. Wangu Mingzu diam-diam melirik wajah Kaisar Simei. Tuanku, Anda pasti sudah memikirkannya, kan? Para bawahan melihat ini, jadi mereka dengan sengaja menambahkan tugas kepada Anda di depan Tuan Muda Chen. Petik 2. Dan, Wangu Mingzu berbisik, penguasa area terlarang ini semuanya ya. Para master semuanya berada di bawah komando Tuan Muda Chen di Laut Mati. Misalnya, leluhur hantu darah dan hantu pemakan jiwa semuanya sangat berbakat, mengikuti Chen Shaohou sekarang adalah seekor naga memasuki laut, dan itu pasti akan menghasilkan banyak uang. Jika Anda bisa mengajar mereka sekarang, tuanku, Anda akan menjadi guru mereka. Bagaimana bisa ada pepatah di dunia ini? Jadilah guru sehari, jadilah ayah seumur hidup. Artinya, ketika Anda menjadi tua, Anda akan menjadi ayah kandung mereka, dan dengan mereka di sisi Tuan Muda Chen, status Anda akan stabil seperti Gunung Tai, tuanku. Petik 2. Bawahan malang yang sangat peduli padamu, namun kamu telah menganiaya bawahan ini, wuhu. Saat dia berbicara, Wan Gu Mingzu meneteskan air mata. Wan Gu, kamu tidak jahat. Kaisar Yuming menghela nafas, dia menepuk bahu Wangu Mingzu, kaisarlah yang salah menyalahkanmu sebelumnya. Wan Gu Mingzu buru-buru berkata, Tuanku, apa yang Anda katakan, inilah yang harus dilakukan bawahan. Kerja keras bawahan sama sekali bukan untuk dibayar kembali. Sudah puas. Nada. Suara Wangu Mingzu tercekat. Kaisar Yuming mengangguk dan berkata, pergilah, panggil mereka semua, dan kaisar ini akan membimbing mereka secara langsung. Petik 2. Ya, bawahan ini akan pergi sekarang. Tubuh Wan Gu berkedip-kedip, dan dia segera memberitahu yang lain. Orang ini, melihat ke belakang Wan Gu Mingzu, Kaisar Yuming tidak bisa berkata-kata. Dengan IQ-nya, bagaimana dia bisa ditipu oleh Wan Gu Mingzu? Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, apa yang dikatakan Wan Gu sebelumnya bukanlah hal yang tidak masuk akal. Nak Qin Chen, promosinya terlalu cepat, dan aku bisa dikenali dari kekuatan Laut Mati. Jika aku tidak bekerja keras, saya khawatir itu benar. Saya akan diambil alih oleh orang lain. Kaisar Yuming merasakan tekanan yang kuat di dalam hatinya, tetapi dia tahu betul bahwa masih ada seorang kaisar kuno di alam semesta awal itu. Anda harus mengambil risiko. Segera, para penguasa dari banyak area terlarang tiba satu demi satu, dan Kaisar Nether langsung mulai membimbing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan pengetahuan,
kekuatan, dan identitas Kaisar Yuming. Praktik para master area terlarang ini hanyalah sebuah pukulan terhadap pengurangan dimensi. Banyak masalah yang mereka temui dalam praktik yang tidak dapat diselesaikan, di mata Kaisar Yuming, hanyalah seperti makan dan minum, seperti air. Dan para penguasa di daerah terlarang ini juga bertanya satu demi satu, tidak mau melewatkan apapun. Lagi pula, memiliki 4 kaisar agung yang begitu kuat menjelaskan kebingungan mereka di jalan budidaya lebih berguna daripada mundur sendiri selama beberapa zaman. Selama proses penjelasan, Kaisar Yuming melihat beberapa master dari area terlarang ini, dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Wan Gu benar sebelumnya, dan beberapa dari master area terlarang ini benar-benar berbakat, dan ternyata tidak putus asa untuk menjadi kaisar di masa depan. Saat itu, orang-orang ini diasingkan ke sangkar laut mati hanya karena mereka menyinggung 4 kaisar besar dan beberapa kaisar besar serta pembangkit tenaga listrik di dunia bawah, dan itu tidak ada hubungannya dengan bakat. Tentu saja Kaisar Yuming tahu betul bahwa untuk benar-benar menjadi seorang kaisar yang hebat, bakat hanya berperan sebagian, dan itu bukan bagian terbesar. Yang lebih penting adalah sumber daya, peluang, keberuntungan dan lain-lain. Orang-orang ini tidak memiliki hal-hal ini sama sekali sebelumnya, tetapi mereka tidak tahan sekarang dengan Qin Chen. Memikirkan hal ini, Kaisar Yuming tiba-tiba menjadi lebih bersemangat dalam mengajar. Kaisar Agung jarang terjadi, dan bahkan 4 Kaisar Agung pun tidak mudah untuk dikembangkan. Jika mereka dapat mengajar beberapa Kaisar Agung di masa depan dan mewariskannya, maka mereka akan memiliki wajah yang cerah. Dan ketika Kaisar Nether mengajari para master di banyak area terlarang, Qin Chen sudah sampai di tempat Sisi dan yang lainnya berada. Chen, melihat Qin Chen mendekat, Sisi dan yang lainnya melompat satu demi satu, melemparkan diri ke pelukan Qin Chen. Beberapa orang menangis, mereka sangat khawatir ketika Qin Chen bertempur, tetapi mereka hanya bisa duduk di dunia yang kacau demi Qin Chen dan tidak bisa keluar untuk membunuh musuh. Tidak apa-apa, kata Qin Chen lembut sambil memeluk beberapa orang. Gadis-gadis itu mengangkat kepala mereka dan menatap Qin Chen dengan air mata berlinang. Chen, kamu pasti lelah karena berkelahi tadi, masuk dan bersantai. Mengatakan itu, gadis-gadis itu menarik Qin Chen ke dalam kamar. Segera, suara-suara menggoda datang dari kamar. Mudah, ringan. Pada saat yang sama, teriakan mendesak Qin Chen keluar. Setelah sekian lama, Qin Chen berjalan keluar sambil memegang kusen pintu, dan sebelum dia meninggalkan ruangan, dia ditarik masuk lagi. Rumah itu terus bergetar. Saya tidak tahu berapa kali saya bolak-balik. Ketika Qin Chen akhirnya keluar, dia tidak bisa menahan gemetar sedikit pun. Dia bahkan lebih lelah daripada melawan Wu Yue Mingdi dan yang lainnya. Tidak, ayo istirahat dulu. Melihat gadis-gadis itu berjalan keluar, Qin Chen menjadi pucat dan melambaikan tangannya berulang kali. Sesaat kemudian, Qin Chen sedang berbaring di kursi malas di depan pintu, dengan beberapa wanita bersandar di dadanya, menikmati momen hangat ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dunia yang kacau sedikit berguncang, seolah-olah telah menyentuh sesuatu. Hah! Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, meninggalkan celah di kehampaan. Segera, dia sedikit mengernyit. Jika dia meninggalkan celah kehampaan, dunia yang kacau tidak akan memiliki getaran seperti itu, seharusnya menyentuh sesuatu. Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung berdiri. Chen, ada apa? Qian Sui dan yang lainnya memandang Qin Chen. Tidak apa-apa, seharusnya dunia yang kacau telah meninggalkan celah kehampaan, aku harus keluar dan melihat-lihat. Kata Qin Chen sambil tersenyum dan menatap gadis-gadis itu dengan lembut. Gadis-gadis itu berdiri dengan cepat dan menatap Qin Chen dengan enggan. Mereka sangat enggan membiarkan Qin Chen pergi, tetapi mereka juga tahu bahwa Qin Chen memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan sekarang, dan orang-orang mereka bekerja keras untuk mereka, jadi bagaimana mereka bisa menyeret orang-orang mereka kembali? Chen, hati-hatilah. Qian Sui dan yang lainnya berkata dengan lembut, kami akan menunggumu kembali,
dan kemudian membiarkanmu bersantai. Berbicara tentang ini, Qian Sui dan yang lainnya sepertinya memikirkan sesuatu, mereka tidak bisa mau tak mau mereka menundukkan kepala dengan malu-malu, dan pipi mereka langsung merona. Sepertinya apel matang. Wajah Qin Chen baik-baik saja pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar ini, kakinya menjadi lemah dan dia hampir terhuyung. Ahem, Sisi, tunggu sebentar lagi, kami telah meninggalkan Laut Mati, dan kami pasti akan bergegas ke Laut Kesengsaraan Abadi Permaisuri Mingyue sesegera mungkin, dan pada saat itu, lukamu akan sembuh. Qin Chen membelai Sisi dengan sempurna. Dengan wajah yang sempurna dan lembut, dia berkata dengan lembut. Sisi tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangkat kepalanya, menatap Qin Chen dengan kekaguman di matanya yang jernih, dengan sedikit perhatian dan kekhawatiran di hatinya. Aku pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Chen berkedip dan menghilang seketika. Puff. Begitu Qin Chen pergi, Sisi memuntahkan seteguk darah, dan kemudian jatuh lemas. Sisi, Qian Sui, Ru Yue, dan Wanner bergegas maju untuk mendukungnya, menunjukkan ekspresi gugup. Aku baik-baik saja. Sisi tersenyum tipis, darah merah dari sudut mulutnya jatuh ke wajah pucatnya, membuat orang merasa tertekan dan penuh kasih sayang. Sisi, kenapa kamu tidak memberi tahu Chen tentang cederamu? Kata Qian Sui dan yang lainnya sambil berlinang air mata. Sisi tersenyum tipis, seperti peri yang sakit, dan berkata dengan suara rendah, tekanan Chen sudah cukup besar, dan dia pasti sudah menebak beberapa lukaku, dia sudah sangat lelah, aku tidak bisa memberinya tekanan lagi. Gadis-gadis itu berkata dengan cemas, tapi lukamu. Semuanya, jangan terlalu gugup, aku tidak akan mati begitu saja. Senyuman muncul di wajah pucat Sisi, dan ada sedikit kesusahan di matanya, dewasa. Matanya penuh dengan cahaya yang bergerak, penuh tekad, dan dia bergumam, saat itu di benua Tianwu, saya memasuki gua ajaib dan memasuki jalan ajaib dan selamat. Di surga, saya selamat dari terjebak di alam surga, mati. Aku selamat. Dan sekarang, kekuatan jurang tidak bisa membunuhku. Petik 2. Apapun yang terjadi, aku akan bertahan sampai lautan bencana abadi, dan kemudian aku akan bertahan. Aku akan menemani Chen melewatinya seluruh jalan hidupnya, dan aku harus memberinya seorang anak milik kita, dan membesarkannya. Berbicara tentang ini, Sisi mau tidak mau menyentuh perutnya, dengan senyuman hangat di wajahnya, saat jika memikirkannya anak itu lahir bersama Qin Chen, bermain dan tumbuh bersama. Mendengar ini, gadis-gadis itu terdiam. Mereka teringat ketika Sisi terluka parah, dia sangat antusias dan aktif terhadap Qin Chen, antusiasme dan kegilaan adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, ternyata itulah niatnya. Ya, mereka semua ingin memiliki anak sendiri dengan Qin Chen, yang merupakan kristalisasi cinta mereka. Di luar dunia yang kacau, sosok Qin Chen tiba-tiba muncul. Pada saat ini, apa yang muncul di depan matanya adalah turbulensi ruang angkasa yang luas, dan dalam turbulensi ruang angkasa yang gelap gulita ini, terdapat tirai cahaya hitam samar, hal yang menghalangi dunia kacau sebelumnya mengalir seperti sungai yang panjang. Memancarkan tirai hitam pekat dengan cahaya bintang redup. Dunia yang kacau sebelumnya terbawa oleh aliran ruang yang bergejolak, namun kini terhenti saat menyentuh tirai cahaya hitam. Aneh, bagaimana mungkin ada tirai cahaya hitam seperti sungai panjang di kehampaan yang bergejolak ini? Qin Chen sedikit mengernyit. Tahukah Anda, dunia yang kacau sangatlah luar biasa. Setelah menggabungkan sebagian dari jantung luar angkasa, bahkan celah kehampaan di dunia bawah tidak dapat dihancurkan, tetapi langit berbintang seperti sungai hitam yang panjang dapat menghentikan dunia yang kacau. Bagaimana mungkin selain itu, di tirai cahaya hitam, dia juga merasakan nafas kematian yang kuat, meskipun nafas ini tidak terlalu kuat, kekuatan esensial yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, yang membuat Qin Chen samar-samar merasakannya. Sedikit terkejut. Benda ini aneh.
Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat tirai cahaya hitam panjang yang menghalangi kekosongan seperti jaring raksasa. Alih-alih bertindak gegabah, dia malah bergoyang dan memasuki dunia yang kacau lagi. Dari sudut pandang Kaisar Yuming, dia seharusnya tahu benda apa ini. Di dunia yang kacau, Kaisar Nether tanpa lelah menunjukkan penguasa di banyak area terlarang. Desir. Tiba-tiba, seberkas cahaya bersinar, dan Qin Chen muncul di samping Kaisar Yuming. Melihat penampilan Qin Chen, Wang Mingzu adalah orang pertama yang berlari dengan penuh semangat. Tuan Muda Chen, Anda akhirnya sampai di sini, dan saya ingin membunuh bawahan saya. Wang Mingzu berkata dengan penuh semangat, lihat, bawahan saya telah menunjukkan darah iblis kepada Kaisar, dan sekarang kekuatan darah iblis tapi semuanya tidak seperti dulu lagi. Oh! Qin Chen melangkah maju dan datang ke sisi Kaisar Yuming. Qin Chen, kamu di sini, kata Kaisar Yuming sambil tersenyum. Di depannya ada leluhur hantu setan darah yang berkultivasi dan yang lainnya. Pada saat ini, lebih dari separuh kelompok orang ini memancarkan aura Kaisar Semu dengan samar, membuat jantung orang berdebar-debar. Bakat kelompokmu memang bagus. Kebanyakan dari mereka telah menyentuh alam kuasi Kaisar setelah menyerap jejak asal-usul Kaisar. Tidak akan lama lagi mereka bisa sepenuhnya memasuki alam kuasi Kaisar. Kaisar seharusnya baik-baik saja. Kaisar Nether berkata sambil tersenyum. Qin Chen mengangguk. Orang seperti leluhur hantu iblis Sue sebenarnya tidak sederhana. Selama ratusan juta tahun, berapa banyak tuan terlarang yang dipenjara di sangkar laut mati? Hampir tak terhitung jumlahnya. Dan di keramba laut mati, berapa banyak orang yang mati pada tahun-tahun pertama untuk bersaing memperebutkan wilayah dan menjarah sumber daya. Itu hampir seperti penggiling daging, detasemen yang lebih lemah, saya khawatir mereka semua mati di dalamnya sejak awal. Mereka yang dapat bertahan hidup hampir semuanya adalah yang terbaik dari kelompok detasemen ini. Belakangan, setelah berdirinya kota terbengkalai dan terbentuknya tatanan yang stabil, jumlah perkelahian di antara para penguasa wilayah terlarang semakin sedikit, namun semua orang sering pergi ke Laut Mati untuk mengalami dan bertarung dengan monster hantu di Laut Mati. Pengalaman kejam seperti itu, mereka bisa tumbuh menjadi triple super. Dari level master area terlarang, manakah yang bukan yang terbaik di detasemen? Penguasa manapun dari area terlarang di sini tidak akan lebih lemah dari beberapa jenderal terkemuka di bawah komando Kaisar jika dia dibawa ke dunia bawah. Sekarang setelah ada sumber daya yang cukup, kekuatannya secara alami akan meningkat pesat. Saya telah bertemu dengan Anda, tuanku. Melihat Qin Chen, semua orang buru-buru memberi hormat, dengan ekspresi kegembiraan dan kesalehan. Saat ini, budidaya setiap orang telah meningkat pesat. Berapa lama semua orang telah keluar dari keramba laut mati. Itu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa dilakukan di keramba laut mati. Dan semua ini dipersembahkan oleh Qin Chen, yang membuat leluhur hantu iblis darah tidak bersemangat. Semuanya bermata berapi-api dan bermata saleh, seperti orang fanatik. Tidak jauh dari situ, Molly yang sedang mundur merasakan gerakan dan tanpa sadar membuka matanya. Mengenai penjelasan Kaisar Yuming, dia sangat meremehkan pada awalnya. Tapi berpikir untuk menyelamatkan Tuan Qian, untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia mau tidak mau datang ke samping untuk mendengarkan bersama. Hasil akhirnya, sungguh harum. Kaisar Yuming layak menjadi salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, dan pemahamannya tentang kultivasi jauh melampaui orang normal. Setidaknya dalam pandangan Molly, ada banyak hal yang bisa memberinya inspirasi tak terbatas. Melihat semua orang begitu bersemangat di depan Qin Chen sekarang, Molly tidak tahu seperti apa rasanya. Setiap orang juga berasal dari lautan alam semesta, mengapa Qin Chen memiliki begitu banyak orang yang mengikutinya, dan hanya ada satu leluhur iblis Rahu di sampingnya. Itu saja, kuncinya adalah leluhur iblis Rahu masih bingung. Sangat lelah. Merasakan ekspresi bersyukur dan gembira dari kerumunan, Qin Chen tersenyum sedikit. Dia pertama-tama menghibur kerumunan, lalu menatap Kaisar Yuming,
memberitahunya tentang tirai cahaya hitam sebelumnya, dan bertanya kepadanya. Tirai tipis dari sungai hitam yang panjang. Kaisar Yuming tertegun dan sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya sedikit berubah, mungkinkah? Qin Chen, buka kekacauan itu dunia dan biarkan aku melihatnya. Kaisar Nether bahkan membuka mulutnya dan berkata. Qin Chen mengangguk dan mengangkat tangannya tiba-tiba, dunia di depannya tampak menjadi cerah, dan sebuah bagian muncul, dan di bagian itu, pemandangan di luar dunia yang kacau ditampilkan secara instan dan jelas di depan semua orang. Dalam sekejap, tirai cahaya hitam besar melonjak di depannya, terlihat jelas di mata semua orang. Tirai hitam terang ini. Wajah Wangu Mingzu berubah saat melihat ini, dan dia berseru. Qin Chen tiba-tiba menatapnya, dan mengerutkan kening, mungkinkah Wangu Mingzu mengetahui sesuatu? Wangu Mingzu membuka mulutnya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menoleh dan menatap Kaisar Yuming, "Tuanku, benda apa itu? Mengapa semua bawahan merasa bahwa tirai langit ini mengandung kekuatan yang menakutkan? Melintasi dunia yang kacau. Apakah Anda memiliki rasa penindasan yang kuat?" Tirai langit Sungai Necromancer, ini tirai langit Sungai Necromancer. Saya tidak menyangka Wu Yue Mingdi dan Si Dian Yandi begitu berani mengaktifkan Sungai Necromancer tirai langit. Ini adalah blokade sebagian besar dunia bawah. Kaisar Yuming berkata dengan ekspresi jelek. Layar langit Sungai Necromancer. Qin Chen mengerutkan kening. Kaisar Yuming berkata dengan sungguh-sungguh, benda ini berevolusi dengan menggunakan kekuatan Sungai Roh Mati. Seperti yang kita semua tahu, Sungai Roh Mati adalah sungai induk dunia bawahku. Setelah banyak makhluk jatuh, mereka akan memasuki Sungai Roh Mati untuk reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa Sungai Necromancer adalah tempat terlarang yang paling menakutkan di dunia bawah. Tirai langit Sungai Necromancer adalah larangan mengerikan yang dibentuk dengan mengaktifkan kekuatan Sungai Necromancer dan membiarkan kekuatannya menembus dunia bawah. Ini pasti ditujukan pada kita.